Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajira Sidisya Latifah dengan NIM 2019-04-2162. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir analitika dan visualisasi data yang diampu oleh Bapak Wahyu Manuhara. Di sini sudah terdapat data supermarket dari Pak Wahyu Manuhara dan akan diolah dengan menggunakan Google Data Studio. Yang pertama-tama kita import datanya dulu, dan ini sudah saya import. Lalu kita beri nama judulnya dengan analitika dan visualisasi data PT Supermarket. Yang pertama-tama kita akan membuat total penjualan dengan cara klik art chart, terus kita pilih yang scorecard, terus yang total. Lalu kita posisikan, diatur aja ini posisinya. Lalu kita akan rename menjadi nama total transaksi. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan membuat rentang waktu dengan cara mengeklik add a chart, terus kita pilih yang maksud saya add a control, terus yang date range control, terus kita sesuaikan di dekatnya. Lalu kita pilih tanggalnya, rentang waktunya. Dari tanggal 1 Januari 2019 lalu sampai Maret 31 Maret 2019. Lalu kita klik apply. Kita rapikan dulu. Selanjutnya saya akan membuat kontrol kota dengan cara mengeklik add a control, terus drop down list, terus kita sesuaikan juga, kita rapikan, terus kita ganti ini dengan city. Lalu kita rapikan lagi. Selanjutnya saya akan menambahkan input invoice ID dengan cara seperti tadi, add a control, terus input box. Lalu kita sesuaikan juga. Kita rapikan. Lalu kita rename menjadi input invoice ID. Lalu kita enter. Setelah
Put invoice IDs, kita akan memberikan slider dengan cara add account role, pilih slider, terus kita rapikan dulu. Lalu kita ini diganti dengan quantity. Lalu kita rename menjadi slider one. Lalu kita enter. Lalu selanjutnya di sini saya akan memberi diagram line dengan cara add a chart. Terus kita pilih yang time series terus yang scorecard. Lalu kita sesuaikan aja letaknya. Lalu kita pada bagian metrik, kita pilih yang total. Selanjutnya saya akan menambahkan pie chart dengan cara add a chart. Terus kita pilih yang pie. Terus kita sesuaikan aja, kita letakkan di sampingnya. Lalu kita setting dimensionnya, kita pilih yang payment, lalu metriknya kita pilih total. Ini sudah total ya. Selanjutnya kita akan memberikan diagram batang dengan cara add a chart. Terus kita yang bar, tinggal kita sesuaiin aja. Kita rapiin. Lalu di setup-nya kita pilih yang dimensionnya ini. Dimensionnya kita ganti produk line, lalu metriknya kita pilih yang quantity. Lalu kita urutkan dari rendah.
Selanjutnya kita akan memberikan add a table dengan cara add a chart. Lalu kita pilih tabel, kita sesuaikan. Lalu di bagian dimensinya ini, kita isinya date, lalu invoice ID, payment, lalu branch, lalu kita tambahkan lagi city, customer type, gender, sudah. Lalu di bagian metrik ini kita isi dengan quantity, terus unit price, lalu total. Lalu kita akan mengurutkan ini, pilih branch. Ke rendah, pilih ke rendah ke tinggi. Lalu kita juga bisa melihat data berapa banyak yang ingin kita lihat. Ini kita pilih yang 25. Kita akan menganalisis data supermarket. Di sini sudah diinput tanggal 1 Februari sampai 28 Februari 2019. Totalnya pada tanggal tersebut, rentang tanggal tersebut totalnya ada 303 transaksi. Lalu paling tinggi penjualannya pada tanggal 7 Februari. Lalu pembayarannya paling banyak menggunakan cash sebanyak persentasenya 36,8%. Lalu yang credit card-nya 32,3%, lalu e-wallet-nya 31%. Lalu kuantitinya paling banyak yang laku terjual adalah food and beverage. Lalu kita akan analisis menggunakan city.
Kita pilih yang mendelay aja. Yang lainnya kita hilangkan centangnya. Di kota Mendeley itu terdapat total transaksinya 109 transaksi pada rentang waktu 1 Februari sampai 28 Februari 2019. Lalu penjualan paling banyak terdapat pada tanggal 16 Februari. Lalu pembayarannya paling banyak juga menggunakan cash sebanyak 41,4%. Lalu kuantitinya paling banyak fashion aksesoris. Kita coba menggunakan analisis menggunakan slider quantity. Kita geser. Ke angka 8,4. Kita coba. Terdapat total transaksinya 80. Terus paling banyak itu penjualannya antara 25 sampai 28 Februari. Ini paling banyak ini. Lalu paling banyak pembayaran menggunakan cash banyak 43,7%. Lalu disusul dengan e-walletnya sebanyak total presentasinya 29,9%. Lalu kredit card. Terus kuantitinya juga fashion and accessories paling banyak. Mungkin sekian presentase dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.